Andra, cowok umur 25 tahun, baru dapat kerja jadi penyiar magang di salah satu stasiun radio tua di kota kecil daerah Jawa Tengah. Nama radionya Radio Suara Kita. Udah berdiri sejak zaman Orde Baru. Tempatnya agak masuk gang, gedungnya 2 lantai, temboknya mulai retak-retak. Tapi alatnya masih jalan, meski beberapa termasuk udah lawas. Andra dikasih jadwal siaran itu pukul 12 malam sampai jam 3 pagi. Siaran tengah malam yang biasanya nggak banyak pendengar. Isinya cuma muterin lagu, baca pesan, dan kadang ngobrol-ngobrol dikit. Tapi kata salah satu teknisi lama, Bang Damar, kalau ada yang nelpon tengah-tengah lagu, tapi nggak jelas, jangan diangkat ya Andra, cuekin aja. Andra pikir itu cuma bercandaan senior. Ya, masa iya radio bisa angker? Malam pertama siaran, studio sepi. Hanya ada Andra dan teknisi shift malam Mas Tio yang kerjanya di ruang server di lantai bawah. Jam 1 lewat dikit, Andra lagi muter lagu lama, tiba-tiba lampu di ruang siar redup sendiri. Terus mixer frekuensi nyala kedip-kedip. Dan salah satu channel yang biasanya nggak pernah dipakai, channel 3 itu aktif sendiri. Dan terdengar suara perempuan pelan, "Halo, kamu bisa dengar aku kan?" Andra langsung matiin channel itu. Merinding. Dia ke bawah nanya ke Mas Tio. Mas Tio cuma diem. Makin serem pas dia jawab, channel 3 itu udah diputus sejak 2010. Itu jalur siaran lama, tempat kejadian. Kejadian apa, Mas? Dulu pernah ada penyiar cewek, namanya Maya. Dia siaran tiap malam. Sampai suatu hari, dia ketiduran pas siaran. Waktu bangun, semua alat mati. Rekaman suara terakhir cuma ada bisikan. Dan Maya hilang. Gak ketemu sampai sekarang. Malam ketiga siaran, Andra udah mulai biasa. Tapi tetap waspada. Dia cuekin channel 3, gak disentuh. Jam 2.17 pagi, telepon studio bunyi. Nomor gak dikenal, cuma angka 999. Iseng, Andra angkat. Selamat malam, radio suara kita, Andra di sini. Tapi gak ada suara. Cuma nafas berat dan suara berbisik. Jangan matikan lagu. Dia belum selesai. Tiba-tiba komputer playlist error. Lagu berhenti, suara dari speaker keluar sendiri. Udah matiin sekarang. Lampu studio langsung mati total. Andra kunci ruangan, pakai senter HP, terus diem di bawah meja. Dari balik jendela kaca studio, dia lihat ada bayangan cewek rambut panjang jalan pelan. Tangan penuh darah, dan bibirnya sobek kayak tersenyum paksa. Dia baca doa, gak berani lihat. Tiba-tiba, semua nyala lagi. Playlist kembali muter, tapi bukan lagu yang dia pilih. Lagunya suara perempuan nyanyi akapela. Lagunya suara perempuan nyanyi akapela. Liriknya aneh. Yang siaran malam akan ikut aku pulang. Besoknya Andra cerita ke Mas Tio dan Bang Damar. Mereka saling pandang. Akhirnya Bang Damar buka suara. Lu masih simpen kaset-kaset lama di rak studio atas? Andra iyain. Ada satu kaset pita tanpa label ditaruh di meja. Bang Damar langsung pucet. Itu kaset terakhir Maya. Mereka putar kaset itu di ruang editing. Isinya suara Maya yang awalnya ceria, tapi makin lama suaranya berubah. Terdengar panik, ada suara ketukan keras di dinding studio. Ada suara tangisan, lalu suara laki-laki. Satu penyiar, satu jiwa, siaran tak boleh berhenti. Dan terakhir, suara Maya jerit panjang banget, lalu hening. Andra udah gak tahan, dia mutusin berhenti. Tapi malam itu, sebelum dia pergi untuk terakhir kali, dia pengen pamitan sekalian siaran 1 jam terakhir.
Jam 2 pagi dia buka mic. Teman malam, ini siaran terakhir gue di radio suara kita. Terima kasih udah dengerin, meski gue nggak yakin siapa aja yang sebenarnya dengerin. Tiba-tiba ada chat masuk di monitor studio. Aku dengerin Mas Andra. Andra mikir itu pendengar iseng. Tapi makin lama, makin banyak pesan muncul. Aku juga, kami semua di sini. Akhirnya, kamu bagian dari kami. Dan semua layar studio gelap. Lalu muncul wajah perempuan pucat dengan mata hitam bolong, senyum robek, rambut nutupin wajah, dan di belakangnya puluhan penyiar lain semua pakai headset. Semua duduk diam, menatap lurus ke kamera. Besok paginya studio kosong, tapi radio masih nyala. Orang-orang dengar siaran suara Andra, muter lagu, baca pesan-pesan. Padahal semua alat udah dimatiin. Siaran itu terus tayang setiap malam jam 12 sampai 3 pagi. Dan di akhir siaran selalu ada satu kalimat. Terima kasih udah dengerin. Besok gantian kamu yang siaran. Kirim cerita horormu ke pustakagelap@gmail.com dan jangan lupa like, comment, and subscribe.